Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara mudah memelihara ayam kampung unggul Coop bagi pemula skala rumahan. Mungkin masih banyak dari Anda yang belum mengetahui tentang ternak ayam Coop. Ini merupakan ayam kampung varietas baru dengan berbagai keunggulan dibandingkan ayam kampung biasa. Ayam Coop singkatan dari Kampung Unggul Bali Bangtan atau Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Ayam Coop semakin diminati pelaku agribisnis peternakan ayam kampung di tanah air. Bahkan bagi peternak di perkotaan, mulai dari telur hingga daging ayam kampung yang khas memiliki peminatnya tersendiri. Ayam Coop merupakan ayam kampung asli inovasi dari Badan Litbang Pertanian hasil seleksi selama 6 generasi. Ayam Coop dapat digunakan sebagai sumber bibit parent stock untuk penyediaan day old chicken atau DOC atau bibit ayam. Ayam kampung potong dan petelur dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur ayam kampung. Mengutip dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau, karakteristik dan keunggulan ayam Coop yaitu warna bulu beragam seperti ayam kampung pada umumnya. Bobot badan umur 20 minggu, 1.200 hingga 1.600 gram. Sistem budidaya. Budidaya ayam kampung pada umumnya dibagi dalam 3 sistem budidaya, yaitu sistem budidaya ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Masyarakat pada umumnya memakai pola pemeliharaan sistem ekstensif dengan pertimbangan tidak merepotkan, tidak memerlukan biaya, dan tidak untuk kebutuhan komersial. Pemeliharaan sistem ekstensif ini umumnya diterapkan pada skala rumah tangga dengan populasi 5 hingga 10 ekor ayam dewasa. Kegiatan usaha ternak ayam kampung pada prinsipnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, pola pemeliharaan ayam Coop direkomendasikan menggunakan sistem budidaya semi-intensif atau intensif. Ayam Coop adalah ayam hasil seleksi sehingga dalam pemeliharaannya harus terkontrol agar produktivitasnya dapat optimal. Periode brooding. Periode brooding adalah 4 minggu awal hidup DOC atau bibit ayam. Ini merupakan periode sangat penting karena merupakan poin awal untuk menghasilkan produksi yang bagus. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fase ini adalah persiapan kandang atau kandang brooder. Ruangan kandang dan peralatan harus disemprot disinfektan, lantai kandang diberi batu kapur, lantai diberi alas koran. Nyalakan pemanas atau gas atau lampu pemanas 6 jam sebelum datang DOC sampai tercapai suhu 32 hingga 33 derajat Celcius untuk kapasitas 750 hingga 800 ekor memerlukan diameter brooder 3 meter, ketinggian pemanas 70 hingga 80 cm. 3. Air minum yang berisi larutan gula 5% sudah dimasukkan ke dalam tempat minum. Sesaat akan datang DOC, pemberian larutan gula ini bertujuan agar DOC menjadi segar kembali karena stres di perjalanan. 4. Sebagian pakan ditaburkan merata di atas koran untuk merangsang saluran pencernaan dan agar DOC menyebar merata dalam lingkaran. 5. 1 jam setelah DOC masuk lingkaran, pakan yang ada pada nampan atau chick feeder tray diletakkan di antara tempat minum. Setiap chick feeder tray untuk 40 ekor untuk hari pertama. 6. Tingkah laku DOC selama dalam brooding menunjukkan tingkat kenyamanan DOC. Nyaman atau sesuai ditunjukkan dengan adanya suara riang dan penyebaran DOC yang merata di sekitar lingkaran. Jika terlalu dingin, DOC bergerombol di bawah pemanas. Terlalu panas, DOC akan menjauh dari pemanas dan berada di pinggir lingkaran. Periode growing. Pemeliharaan pada fase ini harus memperhatikan kepadatan kandang. Program vaksinasi terutama ND pada umur 4 hari, 21 hari, dan umur 3 bulan. Optimasi pemberian pakan 3 kali sehari. Komposisi pakan harus sesuai dengan kebutuhan ayam. Faktor lain yang juga penting diperhatikan adalah target bobot ayam yang harus dicapai pada setiap fase pertumbuhan untuk tujuan ayam niaga. Biasanya umur panen 2,5 hingga 3 bulan dengan bobot 1,2 hingga 1,3 kg per ekor. Guna menjaga kesehatan ayam, program sanitasi kandang dan sistem biosecurity sangat penting diterapkan. Periode layer. Untuk pemeliharaan periode ini, umur lebih dari 20 minggu. Biasanya ditujukan untuk menghasilkan telur tes.
Diawali dengan pemeliharaan calon induk dan pejantan. Calon pejantan yang akan dipakai hanya sekitar 10 hingga 12% dari betina. Kriteria seleksi jantan. 1. Dada besar, panjang, rata, tidak ada noda atau luka. Tulang dada tidak bengkok. 2. Kaki kuat, panjang, tidak bengkok. 3. Kualitas jari, jari yang lurus atau tidak bengkok. 4. Leher tidak bengkok atau melintir. 5. Punggung lebar dan rata atau tidak bengkok. 6. Tembolok yang besar dan menggantung tidak masuk kriteria. 7. Bulu kelihatan cerah dan tidak kusam. 8. Mata tidak buta atau cacat. 9. Paruh tidak menyilang atau crossback. 10. Sayap tidak patah atau menggantung. 11. Keadaan ayam sehat. Agar semua telur terbuahi sempurna, perbandingan jantan dan betina adalah 1:5. Telur yang telah dibuahi agar dapat menetas harus menggunakan mesin tetas, karena sifat mengeram dari ayam coop hanya 10% dibandingkan ayam kampung biasa. Perkandangan. Sebelum membangun kandang, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, antara lain, konstruksi kandang sebaiknya kuat, mudah dirawat, dan tahan lama. Namun, unsur efisiensi biaya harus tetap diperhatikan. Bahan dan ukuran kandang harus sesuai dengan skala usaha. Konstruksi kandang harus mendukung kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan ternak, seperti cahaya, suhu, dan sirkulasi udara. Bentuk kandang harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Bentuk kandang ayam pedaging berbeda dengan petelur. Untuk kandang ayam pedaging dapat berbentuk kandang postal. Sementara untuk kandang ayam, penghasil telur tetas dibuat bersekat sebagai kandang kawin dan harus dilengkapi dengan tempat bertelur. Bagaimana? Sudah jelas bukan bahwa cara memelihara ayam kampung coop sangatlah mudah dan berpotensi menguntungkan. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar. Sekian informasi dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Simak video menarik lainnya di channel Agropedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.